Terima kasih atas kunjungannya ke channel Andri ADJ. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan dalam versi cerita, kisah atau silsilah ini. Apabila ada yang tidak berkenan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like dan hitamkan tombol loncengnya. Terima kasih, silahkan menyimak video selanjutnya. Dalam legenda orang-orang pantai selatan Jawa, terdapat ingatan kolektif Ratu Kidul sebagai penunggu dan penguasa pantai selatan Pulau Jawa. Sosok ini dikenal sebagai makhluk tidak kasat mata yang dipercaya secara turun-menurun. Ratu Kidul dahulu merupakan putri raja kerajaan Pejajaran yang harus meninggalkan istana, karena tidak suka dinikahkan secara paksa dengan pemuda yang tidak dicintainya oleh ayahandanya. Dia berkeliaran sampai tiba di tebing laut menghadap ke laut selatan. Sesaat kemudian ia melemparkan dirinya ke dalam gelombang karena putus asa. Setelah itu dia ditarik ke kedalaman lautan ke sebuah istana mewah dan dinobatkan sebagai Ratu Laut Selatan. Dia dijadikan ratu menguasai roh-roh halus dengan istananya di bawah perairan Samudera Hindia. Ratu Kidul akan menjadi wanita biasa lagi saat kiamat telah tiba. Dalam babat Tanah Jawi, Ratu Kidul menjadi terkenal karena hubungannya dengan Panembahan Senapati pendiri Mataram Islam di mana Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta sebagai pewarisnya. Seperti yang diceritakan dalam babat, Senapati setelah menerima wangsit di Watu Gilang Lipura bahwa ia akan menjadi penguasa seluruh Jawa. Senapati kemudian pergi ke pantai Samudra Selatan untuk mempelajari kehendak Tuhan. Setelah tiba di sana ia berdiri di tepi pantai dan berdoa kepada Allah dengan intensitas sedemikian rupa sehingga badai datang mengamuk dari barat, menumbangkan pohon dan menyebabkan laut mendidih, membunuh banyak ikan. Ratu Kidul di istananya di dasar laut memperhatikan bencana itu dan bertanya-tanya apa yang bisa menjadi penyebab gangguan luar biasa kepada alam seperti itu. Ratu Kidul kemudian muncul ke permukaan. Di pantai dia memperhatikan seorang pria tenggelam dalam doanya. Setelah mengetahui bahwa semua gejala itu disebabkan karena doanya maka Ratu Kidul memintanya untuk berhenti. Setelah itu badai mereda. Ratu Kidul mengatakan kepadanya bahwa doanya telah dikabulkan dan dia dan keturunannya akan menjadi penguasa Jawa. Terjadi perkawinan suci antara Panembahan Senapati, penguasa pertama dan keturunannya Kerajaan Mataram dengan Ratu Kidul, Dewi Laut Selatan. Rupanya Ratu Kidul menikah dengan Panembahan Senapati dan kemudian dengan semua keturunan Raja Mataram. Artinya terjadi pernikahan permanen Ratu Kidul dengan semua penguasa berturut-turut yang akan memerintah seluruh Jawa. Dalam buku Takhta untuk Rakyat, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menuturkan bahwa Ratu Kidul jika pada waktu bulan naik, bulan muda sampai bulan purnama, Ratu Kidul tampak sebagai putri yang sangat cantik. Sebaliknya apabila bulan menurun, bulan tua, Ratu Kidul akan tampak sebagai wanita yang semakin tua. Rupanya Ratu Kidul bersimpati dengan perjuangan Diponegoro melawan kolonial Belanda. Memang Ratu Kidul menampakkan diri 2 kali di hadapan Pangeran Diponegoro. Pertama pada tahun 1806, ketika Diponegoro semedi di Goa Langse pantai selatan, tetapi kemudian Ratu Kidul tanpa mengucap sepatah pun lalu menghilang dari hadapan Diponegoro. Kedua, 20 tahun kemudian ketika Diponegoro berkemah di Kamal Kulon Progo. Dalam babatnya, Pangeran Diponegoro menulis bahwa Ratu Kidul menampakkan diri ketika saat Perang Jawa, tahun 1825 sampai tahun 1830 di saat Pangeran Diponegoro sedang sengit-sengitnya berperang melawan Belanda. Pangeran Diponegoro suatu malam sedang berkemah di Kamal dekat Sungai Progo di daerah Kulon Progo pada tanggal 20 Juli tahun 1826. Ratu Kidul menampakkan diri di hadapan Diponegoro dan menawarkan bantuan berupa tentara dedemit untuk menghabisi semua tentara Belanda di tanah Jawa. Dalam tawaran itu Ratu Kidul memberikan syarat, sang pangeran memohon kepada Allah yang Maha Kuasa agar Ratu Kidul kembali menjadi manusia biasa. Dengan demikian maka Ratu Kidul terbebas dari nasibnya. Namun Pangeran Diponegoro menolak bantuan dari dunia gaib untuk melawan sesama manusia, karena dalam ajaran agama pertolongan hanya dari Allah. Diponegoro menambahkan dalam babatnya bahwa tujuan dia berperang adalah
mangun agami Islam wonten ing tanah Jawa sedaya. Artinya meningkatkan keluhuran agama Islam di seluruh tanah Jawa. Mendengar jawaban dari sang pangeran itu, kemudian Ratu Kidul langsung menghilang. Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830. Saat itu, Perang Diponegoro atau Perang Jawa melawan pemerintah Hindia Belanda. Melansir berbagai sumber, Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785. Dia merupakan putra dari pasangan R.A. Mangkarawati dan Gusti Raden Mas Suraja yang kemudian naik tahta dengan gelar Hamengkubuwono III. Dengan nama asli bendera Raden Mas Mustahar, yang kemudian diubahnya menjadi Raden Mas Antawirya. Selain itu, dia juga memiliki nama Islam yaitu Abdul Hamid. Namun, setelah ayahnya naik tahta namanya menjadi Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Ketika sudah memasuki fase dewasa, dia tidak tertarik untuk menjadi seorang raja. Tetapi, dia lebih tertarik dengan masalah-masalah keagamaan daripada masalah pemerintahan keraton dan berbaur dengan rakyat. Pangeran Diponegoro memang dikenal sebagai pria yang romantis hingga mampu memikat para wanita. Pangeran Diponegoro pernah menikah beberapa kali dalam hidupnya sehingga menghasilkan silsilah dan garis keturunan. Pangeran Diponegoro pertama kali menikah saat berusia 27 tahun. Dia menikahi gadis bernama Ayu Retno Madubrongto yang merupakan seorang guru agama dan putri kedua dari Kiai Gede Dadapan. Dari hasil pernikahan ini dia dikaruniai anak laki-laki bernama Putra Diponegoro II. Pada pernikahan keduanya di tahun 1807, atas permintaan dari Sultan Hamengkubuwono III, dia menikah dengan putri dari Raden Tumenggung Natawijaya III yang merupakan seorang bupati dari Panolan Jipang, Kesultanan Yogyakarta, bernama Raden Ajeng Supatmi. Pada pernikahannya ini, dia dikaruniai seorang anak yang bernama Pangeran Diponingrat. Setelah 3 tahun menjalin pernikahan, dia memilih untuk bercerai dan memutuskan untuk menikah kembali dengan R.A. Retnadewati tahun 1808 yang merupakan seorang putri kiai di wilayah selatan Yogyakarta. Lantaran istri pertamanya yaitu Ayu Retno Madubrongto dan istri ketiganya R.A. Retnadewati meninggal saat Pangeran Diponegoro tinggal di Tegalrejo. Dalam pernikahannya ini tidak dikaruniai anak. Pada 1810, Pangeran Diponegoro menikah dengan Raden Ayu Citrawati yang merupakan putri dari Raden Tumenggung Rangga Parwirasentika dengan salah satu istri selir. Tak lama saat melahirkan anak pertamanya yang diberi nama Raden Mas Singlon, istrinya meninggal karena kerusuhan Madiun. Kelima kalinya, Pangeran Diponegoro menikah pada tahun 1814 dengan Raden Ayu Maduretno yang merupakan putri dari Raden Rangga Prawiradirjo III dengan Rati Maderetna putri dari Hamengkubuwono II. Istrinya diangkat menjadi permaisuri dengan gelar Kanjeng Ratu Kedaton pertama tahun 1828. Namun, ketika Pangeran Diponegoro dinobatkan sebagai Sultan Abdul Hamid tahun 1828 beliau menikah untuk ke-6 kalinya dengan Raden Ayu Retnoningrum, putri dari Pangeran Penengah atau Dipawiyana II. Terakhir, Pangeran Diponegoro memutuskan untuk menikah kembali ke-7 kalinya dengan Raden Ayu Retnaningsih. Dia merupakan putri dari Raden Tumenggung Sumaprawira, seorang bupati Jipang Kepadangan, dan ke-8 dengan R.A. Retna Kumala, putri Kiai Guru Kasongan. Diponegoro kemudian meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1855, pukul 6.30 pagi. 7 hari kemudian, anak dan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal di Makassar. Menurut Peter Carey, sejarawan yang menulis tentang Diponegoro, Gubernur Jenderal A.J. Dwaimar Van Twist mengeluarkan perintah rahasia bahwa keluarga Diponegoro tetap diperlakukan sebagai orang dalam pengasingan dan hanya diperbolehkan berada di Makassar, namun mereka mendapatkan tunjangan 6.000 gulden yang dibayarkan melalui Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1885, sang istri yakni Raden Ayu Retnoningsih meninggal dunia. Setelah sang istri meninggal,
Makam Pangeran Diponegoro bersama makam putranya dipindahkan ke pemakaman umum yang berada di Jalan Andalas dan Jalan Irian. Dengan demikian, melalui hasil pernikahannya sebanyak 7 kali, Pangeran Diponegoro memiliki 17 anak. Terdiri dari 12 orang anak laki-laki dan 5 orang anak perempuan yang kini seluruh keturunannya tersebar di seluruh penjuru dunia. Terima kasih atas kunjungannya. Terlepas dari kisah mitos atau fakta, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Silahkan kunjungi video berikutnya di channel ini.